Oke, jadi farmakognosi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, CPMK dari kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep farmakognosi, obat kubal, simplisia, metabolit sebagai sumber alami. Nanti dalam OWASE saya juga akan memberikan video tentang apa sih bedanya metabolit primer sama metabolit sekunder. Jadi video itu akan digunakan sebagai tugas kalian untuk belajar mandiri. Nanti saya akan berikan kuis, tapi kuisnya tidak hari ini, karena nggak akan cukup juga waktunya 1 jam. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk membaca atau mendengar videonya. Nanti kuisnya mungkin di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu kalian bisa mengerjakan kuis nggak lama, pagi hari lah ya. Nah itu kemudian dalam mata kuliah ini harapannya mahasiswa akan mendapatkan konsep teoritis tentang farmakognosi, sejarah ruang lingkup, definisi, serta bagaimana cara membuat simplisia. Cara membuat simplisianya secara umum ya. Beberapa materi yang digunakan sebagai pustaka itu ada buku ajar farmakognosi, kemudian kebetulan di sini ada materi tentang katekin. Katekin itu adalah senyawa polifenol gitu ya, senyawa polifenol yang ada di dalam tanaman teh, dan dia lebih banyak ada di dalam daun teh. Jadi berangkatnya kenapa sih kita mencari bagian-bagian tertentu saja dari tanaman itu dan tidak menggunakan tanaman itu utuh. Kenapa gitu ya? Pertama, dasar kita memilih bagian tanaman seperti misalnya tadi kunyit yang diambil rimpang, teh tadi yang banyak dipakai adalah daun. Mungkin kalian juga pernah lihat iklan teh pucuk. Nah, itu bukan sekedar iklan juga ya, bagi orang akademisi yang tahu bahwa di dalam pucuk daun teh, di situ memang terdapat senyawa katekin paling tinggi di dalam pucuk daun teh. Saya nggak mengatakan teh pucuk itu bagus ya. Kalau teh pucuknya sendiri itu itu tidak masuk gitu dalam sisi ilmiah. Itu kan iklan gitu ya. Yang saya maksud adalah bagian dari pucuk daun ya. Jadi biasanya yang dipetik oleh petani teh itu bagian pucuknya memang karena di situ katekinnya jauh lebih tinggi gitu ya, di bagian pucuk. Nah, itu didapatnya dari mana? Itu didapatnya dari pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah itu apa? Saya bilang pembuktian ilmiah. Kalian harus biasa dengan kata-kata itu ya. Pembuktian ilmiah itu artinya telah dibuktikan melalui sebuah penelitian. Jadi ada dasar ilmiah mengapa kita bisa mengatakan di dalam pucuk itu kadarnya jauh lebih tinggi. Atau kurkumin dari tanaman kunyit itu lebih banyak dapat di rimpang. Jadi kita tidak memanfaatkan semua tanaman, kita hanya mengambil bagian yang diperlukan. Pertama, kalau kita mau mengambil yang mana yang mau kita ambil, dan alasan kenapa kita tidak mengambil semuanya, karena kita tidak boleh memusnahkan spesies yang menjadi sumber obat tersebut gitu, baik spesies tanaman atau hewan atau mineral atau mikroorganisme gitu ya yang kita pakai sebagai sumber metabolit yang ternyata bermanfaat di dunia kefarmasian, itu kita nggak boleh musnahkan atau hilangkan spesiesnya. Tuh. Jadi yang diambil
hanya bagian yang memang memiliki kandungan tertinggi, dan itu didapatkan dari hasil pembuktian ilmiah atau hasil penelitian. Lalu ada buku juga, buku Phytochemical and Pharmacological Review ya. Ini ada rasanya soft copy-nya. Oh, sorry. Ini tentang jurnal tentang sawo. Nah, kenapa saya masukkan di sini? Karena memang terus terang topik tentang katekin dan topik tentang sawo ini pernah menjadi topik skripsi dari mahasiswa bimbingan saya, sehingga saya masukkan itu ke dalam pembelajaran sebagai bahan materi pembelajaran gitu ya, karena sudah dibuktikan secara ilmiah dalam riset skripsi kakak kelasnya. Nah, lalu ada juga buku farmakognosi. Farmakognosi. Sebentar ya, mohon maaf. Uh, sorry sebentar, baterainya lowbat. Oke, sorry ya. Ada hal penting yang tadi harus saya jawab. Oke, ya silakan kalau yang mau izin join ulang, nggak apa-apa. Oke, saya mulai tadi dari mana ya? Sampai lupa. Nah, farmakognosi ya.
Farmakognosi itu sebenarnya istilahnya sudah diperkenalkan mulai tahun 1811 ya, sesuai dengan nama ini ya, si Smith sama Sadler gitu ya, sama Flukiger ini ya. Nah, farmakognosi itu berasal dari kata farmakon yang artinya obat, kemudian gnosis yang artinya ilmu pengetahuan. Itu definisi dari farmakognosi. Asal muasal dari kata farmakognosi. Jadi definisinya dari farmakognosi itu adalah farmakognosi adalah ilmu terapan gitu ya, yang menguraikan tentang segi biologi, biokimia, ekonomi mengenai obat alami dan kandungannya. Jadi kita sebenarnya belajar tentang asal muasal obat yang berasal dari bahan alam, atau kita belajar obat herbal gitu ya, yang kandungannya terdiri dari metabolit A, B, C, D, E gitu ya. Di dalam suatu herbal itu tidak pernah mengandung hanya satu senyawa. Dia terdiri dari banyak senyawa, seperti misalnya sirih ya. Jadi dulu pernah meneliti sirih juga kakak tingkat yang masuk ke dalam bimbingan saya. Di dalam sirih itu, sirih kalian kenal sebagai apa sih kalau secara tradisional di masyarakat? Ada yang tahu nggak? Sebutkan nama dan NIM ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Izin menjawab. Perkenalkan, saya Ratna Suari, NIM 40. Di masyarakat, sepengetahuan saya, sirih itu dikenal sebagai antiseptik. Antiseptik, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi NIM berapa, sorry? Konsentrasi saya agak buyar nih ya, karena banyak sekali yang menginterupsi. NIM 40, Ibu. 40, oke. Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. NIM 2, Bu. Iya, satu aja. Silakan. NIM 2, Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida Syafarhani, NIM 2. Jadi selain antiseptik, saya pernah dengar untuk sebagai menurunkan gula darah dan penangkal kanker juga. Oh. Jadi maksud saya sebenarnya arah antiseptiknya gitu. Ada yang bisa menambahkan nggak antiseptiknya digunakan di mana? Menjawab. Setahu saya kalau tidak salah itu digunain untuk membersihkan kemaluan wanita kalau misalnya gitu. Iya. Katanya. Iya, benar. Tidak salah. Iya, benar. Benar, kamu tidak salah. Oke, jadi sirih itu memang kalau yang menurunkan gula darah dan hipertensi mungkin memang kita pernah dengar ya. Tapi artinya gini, herbal itu kalau kalian baca di mana-mana atau mungkin jangankan lihat lihat baca dari majalah atau dari koran, kadang kan iklan di TV itu gencar juga, atau lingkungan di sekitar gitu ya, misalnya pakai ini aja buat ini, pakai ini buat ini gitu. Oke, mungkin itu bisa gitu ya, karena itu dasarnya adalah penggunaan secara tradisional. Terus terang belum pernah baca yang menurunkan gula darah, terus terang belum pernah baca. Baca itu dalam arti secara ilmiah ya, dibahas dalam artikel jurnal ilmu, telah terbukti secara ilmiah gitu melalui Nah, kalau yang sirih sebagai antiseptik itu memang secara itu sudah digunakan di membersihkan kemaluan pada vagina yang dikatakan kita. Dan memang banyak sekali sebenarnya produknya ya, produk herbalnya pembersih wanita itu yang dicampur dengan sirih itu banyak. Kembali ke dasar ilmiah,
pembuktian ilmiahnya adalah waktu itu penelitiannya adalah kan si sirih ini fungi terhadap jamur Candida albicans, di mana Candida albicans ini koloni atau si Candida albicans adalah flora normal dari vagina. Jadi di vagina itu ada Candida albicans dalam jumlah yang normal. Kalau jumlahnya tidak normal, maka itu dia dikatakan infeksi, gitu ya. Ya, istri, ya antiseptik untuk penyembuhan luka, ya benar. Nah, karena dasar dia sebagai antiseptik, dan itu memang sudah banyak, dasar dia secara tradisional digunakan sebagai antiseptik di daerah kemaluan, bahkan orang habis melahirkan itu ibu-ibunya membersihkan vaginanya dengan menggunakan cairan sirih itu, gitu. Cairan tradisional ya. Ada yang beli jamunya untuk diminum. Nah, itu sebagai antiseptik. Nah, makanya berangkat dari itu ada pembuktian dari kakak kelasnya, sirih ini memang ternyata menghambat pertumbuhan sebagai fungsional di daerah kemaluan. Itu sirih ya. Nah, kandungannya di dalamnya ada banyak. Jadi saya berbicara yang memiliki banyak sekali komponen. Yang pasti famili Piperaceae, dia pasti ada piperin. Piperin ini adalah senyawa alkaloid. Kemudian ada tol. Apakah cuma 3 ini saja? Tidak. Cuma banyak sebenarnya ya, banyak. Tapi saya hanya menyebutkan yang komponen terbesar yang ada di sana. Ada yang pernah cium bau daun sirih? Pernah, Bu. Kalian Pernah, Ibu. Ya, sebuah tanaman ketika dia memiliki aroma yang khas, gitu ya. Jadi kalau daun itu memiliki aroma khas, berarti di sana ada senyawa penyusun minyak atsiri, atau di sana ada komponen minyak atsiri. Nah, nanti kalian belajar minyak atsiri. Minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri itu adalah sebuah oil atau minyak yang ketika disimpan dalam suhu kamar, dia akan menguap. Jadi titik didihnya sangat rendah, mudah menguap kalau dia disimpan dalam suhu kamar tidak tertutup rapat. Jadi makanya sirih itu aromanya sangat tajam. Nah, kalau kalian ketemu lagi bahan alam dengan aroma yang sangat tajam, itu pasti di sana ada minyak atsiri. Gitu. Itu salah satu bentuk untuk mengenali ya, mengidentifikasi bahwa di sana ada minyak atsiri. Nah, kenapa saya tidak menyampaikan semua senyawa tadi? Karena memang kita tuh jarang sih menghafalkan komponen lainnya tuh enggak. Kita enggak menghafalkan kalau kita. Kita membaca, oh di sini ada ini, ada sini, udah sampai ke situ. Biasanya yang perlu kita sangat cari informasinya adalah berapa persen jumlahnya di sana, dan itu ada pembuktian ilmiahnya. Dan yang mana komponen paling banyak. Nah, kalau piperin ini dalam sirih ini enggak banyak, sedikit. Tapi karena dia masuk dalam kelompok Piperaceae, jadi di sana ada piperin gitu. Piperin itu paling banyak, ada yang tahu nggak di mana? Mungkin di sini ada anak SMK yang pasti belajar farmakognosi nih sebelumnya. Ada yang tahu nggak piperin itu banyak di mana? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan.
Yang pernah saya baca, piperin itu salah satunya terdapat dalam lada, Ibu. Terima kasih. Betul sekali. Jadi piperin itu adalah senyawa alkaloid yang jumlahnya paling tinggi ada di Simplicia lada hitam. Ya, lada hitam itu masuk ke dalam famili Piperaceae juga. Jadi dia dalam satu famili dengan sirih merah, dengan cabai Jawa, itu satu famili. Nah, yang pernah kami cari di semua itu ada semua piperinnya. Gitu. Tapi dia bukan merupakan komponen dalam tanaman yang lainnya itu gitu ya. Komponen piperin utama di lada hitam. Makanya biasanya yang kita hafalkan adalah di lada hitam komponen yang paling banyak itu metabolit apa? Piperin. Di sirih komponen yang paling banyak itu apa? Kelompok polifenol. Saya bilang kelompok polifenol. Karena memang kan tadi saya bilang daun sirih itu aromanya tajam. Di dalamnya itu tersusun dari kelompok senyawa polifenol. Jadi ada senyawa-senyawa yang menyusun minyak asiri. Jadi minyak asiri itu bukan nama senyawa. Minyak asiri itu nama oil yang disusun oleh banyak senyawa. Senyawa-senyawa yang menyusun salah satunya adalah polifenol. Senyawa penyusun minyak asiri tidak cuma kelompok polifenol, ada juga kelompok terpen, monoterpen. Itu ya, kelompok terpen yang C-nya sedikit, bukan yang C-nya banyak. Kalau yang C-nya banyak tuh ada triterpen, ada diterpen, itu C-nya tinggi. Kalau karbonnya semakin banyak kan semakin susah dia menguap. Ya, nanti kalian ingat-ingat lagi materi yang waktu di SMA. Nah, jadi penyusun paling tinggi dari sirih itu adalah hidroksikafikol dan kafibetol. Itu yang paling tinggi dari penyusun atau senyawa polifenol penyusun minyak asirinya. Jadi itu yang kita kenal ada di dalam sirih. Jadi tadi kaitannya kemana? Kita di sini akan belajar obat alami dan kandungannya. Itu ya, obat alami dan kandungannya. Jadi kalian akan kenal obat herbal sirih. Nah, itu kandungan paling tingginya apa? Tadi teh, kandungan paling tingginya apa tadi? Senyawa katekin. Senyawa katekin. Itu ya. Kalau sawo itu paling tingginya sama, polifenol juga. Itu ya. Belum ada yang menemukan senyawa marker. Kalau katekin di dalam teh itu sudah dikatakan sebagai marker, senyawa marker. Oke, nah dalam farmakognosi yang kita pelajari tidak hanya senyawa yang bisa kita dapatkan dari tanaman itu, tapi kita juga belajar mengenai sejarah dari tanaman itu, distribusinya, budidayanya. Nah, kita perlu belajar budidaya. Bagaimana cara memperbanyak, karena kan misalnya kita bisa memperoleh piperin dari lada hitam. Sekarang kalau piperin itu bermanfaat untuk dunia kefarmasian, maka kita harus belajar bagaimana memperbanyak biji buah lada hitam tadi untuk kita bisa mendapatkan piperin. Tuh. Bagaimana cara kita memperbanyak atau menumbuhkan sirih sehingga kita bisa mendapatkan minyak asiri daun sirih. Sirih daun sirih sebanyak-banyaknya, ya. Bagaimana cara mengumpulkannya, memilih Simplicianya, menyediakan, menjual, melakukan identifikasi, mengevaluasi, menyimpan, ya, pengawetan itu terkait penyimpanan dan menggunakan. Jadi itu yang sejauh ini akan kita pelajari. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban di chat ya, saya sudah salin. Nah, oke. Ada teori juga yang mengatakan bahwa farmakognosi adalah ilmu tentang obat yang berasal dari gitu ya, study of drugs
yang berasal dari tanaman atau hewan, gitu ya. Nah, kemudian aspek sains yang kita pelajari di dalam farmakognosi tidak hanya tentang crude drugs, tapi juga turunan senyawa yang ada di dalam ekstrak tersebut. Crude drugs itu masih kasar ya, Mas Pak, ekstrak. Nah, tadi saya kan mengenalkan istilah ekstrak gitu ya. Jadi kalian mengenal istilah simplicia, lalu ada ekstrak, lalu ada senyawa, ya, ada turunan senyawa, gitu ya, turunan senyawa, lalu ada senyawa marker. Apa saja sih itu? Udah jam 2 ya, banyak nih PPT saya padahal. Jadi simplicia ini adalah suatu bahan yang gitu ya, ini saya sudah sampaikan di asistensi praktikum kelas A ya. Jadi simplicia itu adalah bagian tanaman yang tidak mengalami proses apapun kecuali pengeringan. Gitu ya. Beberapa bagian itu telah dirubah bentuknya seperti misalnya rimpang dia dirajang gitu ya. Tapi kalau seperti simplicia akar dia biasanya kita ambil utuhnya, tidak dipotong-potong. Jadi kalau di sini ada bonggol akar, kemudian ada akar, nanti kalian akan lihat simplicia akar wangi. Nah, itu satu utuh seperti ini. Atau kalau daun biasanya kita nggak potong-potong, kita keringkan aja misalnya sampel daun sirih gitu ya, itu kita keringkan, nanti kalian bisa lihat bentuk keringnya secara utuh ya. Karena kadang kita sulit mengidentifikasi melihat bentuknya kalau dia sudah dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan, kita akan lihat dia fragmen mikroskopisnya. Jadi kita bisa hancurkan sekalian dalam bentuk serpus, kita identifikasi dia fragmen mikroskopisnya. Nah, simplicia tadi tidak mengalami proses apapun kecuali pengeringan, jadi hanya ada pengeringan. Kalau ekstrak dari simplicia ini itu dirubah menjadi ekstrak. Ya, dari simplicia dirubah menjadi ekstrak. Ekstrak ini apa? Ekstrak ini adalah sebuah hasil dari sebuah proses ekstraksi. Ekstrak adalah hasil dari sebuah proses ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah penyarian senyawa. Jadi tadi kan saya bilang di dalam simplicia ada banyak senyawa. Kalian akan belajar mendapatkan ekstrak nanti ketika di kuliah fitokimia. Jadi kalau tadi di sirih ada piperin, ada hidroksikafikol, ada kafibetol, tapi kalau saya bilang di sirih itu minyak atsirinya yang dominan dimanfaatkan dari daun sirihnya, maka kita harus mengambil minyak atsirinya dan memisahkan dari senyawa-senyawa lainnya. Bagaimana cara mengambil minyak atsirinya? Atau bagaimana cara mengekstraksi minyak atsiri? Yaitu dengan proses destilasi. Jadi kita bisa mengambil minyak atsirinya saja, yang lainnya enggak. Tuh ya. Senyawa itu berarti komponen senyawa yang tersusun di sana. Kalau golongan senyawa berarti senyawa-senyawa yang tadi saya katakan seperti hidroksikafikol, kafibetol, itu masuk golongan apa? Itu kita bicara tentang golongan senyawa. Kenapa sih saya tekankan ini sangat-sangat? Karena sampai sekarang pun kadang mahasiswa suka kebalik mengatakan senyawa dan golongan senyawa. Dan kadang kita ketika berbicara di dalam sirih ada flavonoid. Nah, di situ mereka menganggap bahwa dengan mengatakan itu flavonoid itu sudah menyebutkan senyawa, padahal tidak. Karena flavonoid itu luas. Jenis dari flavonoid itu banyak. Nah, senyawa flavonoid apa yang ada di dalamnya itu yang harus kalian sebutkan, gitu ya. Jadi nama senyawa, golongannya apa. Kalau turunan senyawa
itu berarti dari senyawa itu bisa berubah strukturnya menjadi senyawa lain. Seperti misalnya katekin. Ya, katekin itu adalah senyawa polifenol yang ada di dalam daun teh. Katekin itu senyawa polifenol yang sangat mudah teroksidasi. Ya, sangat mudah teroksidasi. Paling banyak untuk mendapatkan daun teh, produk teh gitu ya, produk teh yang katekinnya tinggi. Katekin itu sebenarnya antioksidan ya. Semua jenis antioksidan pasti mudah teroksidasi. Katekin bisa kita dapatkan paling tinggi pada produk teh hijau. Ya, daun teh itu cuma satu ya, Camellia sinensis, nggak ada teh hijau, teh hitam, itu nggak ada. Itu teh hijau, teh hitam, itu sumbernya sama dari tanaman teh dengan spesies Camellia sinensis. Nah, bagaimana cara memperoleh teh hijau? Teh hijau diperoleh dengan cara menjaga agar katekinnya tidak teroksidasi atau katekinnya tidak rusak, sehingga di dalam teh hijau katekinnya paling tinggi. Makanya dia banyak dimanfaatkan, kalian mungkin kenal matcha ya, sumber antioksidan. Nah, kalau teh hitam itu adalah terdiri dari senyawa polifenol juga, tetapi senyawanya sudah mengalami oksidasi. Jadi dari katekin itu ketika dia telah teroksidasi, dia akan berubah menjadi senyawa yang namanya theaflavin dan thearubikin. Dan theaflavin, thearubikin ini adalah komponen senyawa yang paling banyak ada di teh hitam. Sehingga rasa dari teh hitam itu manis. Kalau rasa dari teh hijau itu pahit. Gitu ya. Jadi makanya kalian diajari pemerian. Kalau kalian merasakan daun teh itu pahit, berarti katekinnya masih ada banyak. Kalau dia manis, mungkin katekinnya udah berkurang. Karena sumber pahitnya salah satunya dari sana. Di dalam teh juga ada kafein ya. Ada yang tahu nggak kafein masuk kelompok apa? Mungkin kalian pernah dengar. Walaupun belum dapat materinya ya. Jadi saya langsung aja lah. Kafein itu adalah salah satu senyawa alkaloid. Paling banyak ada di mana kafein? Dari sumber tanaman? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Ibu. Ya. Biasanya itu dari kopi, Bu. Dari kopi, benar. Siapa ini yang jawab? Gangganin 16, Bu. Oke. Ya, dari kopi ya. Jadi kalau kita mencari kafein, paling banyak ada di kopi. Di teh ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi ada kafein. Dan itu adalah senyawa alkaloid. Oke. Nah, jadi ada contoh lainnya nih untuk senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi, dan ini berasal ini adalah sebagian hal yang kita pelajari itu ya dari farmakognosi. Yang pertama adalah ini ya, senyawa digitoksin. Nah, ini kalian lihat senyawa digitoksin. Senyawa digitoksin ini berasal dari daun digitalis. Ya, digitoksin itu apa? Digitoksin itu senyawa glikosida. Digitoksin adalah nama senyawa, glikosida adalah nama golongannya. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari daun digitalis. Lalu ada alkaloid namanya reserpin. Digitoksin tuh ini ya, obat untuk obat yang digunakan pada jantung gitu, gagal jantung. Makanya dia disebut sebagai glikosida jantung, nama lainnya. Sorry. Nah, kemudian ada reserpin ya, reserpin. Reserpin ini adalah alkaloid. Dia ada di akar
Wolffia. Ya, kemudian ada hormon tiroksin. Nah, ini ada di kelenjar tiroid. Nah, nanti di sini kita belajar hormon ya. Karena kita juga belajar produk farmasetikal di sini. Nah, pas nih. Sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya obat gubal atau obat gubal adalah obat dari tumbuhan, hewan, obat gubal atau crude drugs atau raw material atau simplicia. Nah, obat gubal itu adalah obat dari tumbuhan atau hewan yang terdiri dari bahan alam yang hanya mengalami proses pengumpulan dan pengeringan. Ya, jadi obat gubal adalah obat dari tumbuhan atau hewan yang terdiri dari bahan alam yang hanya mengalami proses pengumpulan dan pengeringan. Atau kadang dikenal sebagai raw material. Itu ya. Kadang dikenal sebagai crude drugs, gitu ya, masih dalam crude drugs. Ketika dia menjadi ekstrak, maka disebut sebagai crude ekstrak. Ya. Kemudian bahan alami adalah seluruh tumbuhan atau herba dari bagiannya termasuk cairan. Lalu ekstrak itu juga dikatakan sebagai bahan alami dan hasil ekstraksi yang tidak mengalami perubahan molekul atau struktur molekul atau sama dengan yang terdapat di alam. Biasanya kalau kita melakukan ekstraksi, kita tidak merubah senyawa yang ada di dalamnya. Yang kita lakukan hanya menyaring atau mengambil senyawa dari raw material atau dari simplicia. Itu ya. Nah, simplicia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat, dan catatan digunakan sebagai obat gitu ya, yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan, jadi sudah mengalami pengeringan. Makanya tugas kalian adalah melakukan pengeringan beberapa bahan, sebab kalian nggak bisa lihat bahan keringnya di dalam lab gitu ya. Simplicia digolongkan menjadi simplicia nabati, hewani, dan mineral. Itu tergantung dari sumbernya ya. Jadi kenapa dia digolongkan menjadi hewani, nabati, dan mineral? Karena sumbernya yang berbeda. Nah, saya to the point aja ya, yang seperti tadi ini kalian bisa baca. Jadi saya nggak akan menjelaskan. Jadi kalian juga tahu kenapa dia bisa dikatakan nabati, hewani, sama mineral. Saya berbicara yang paling penting aja poinnya. Jadi kualitasnya, terutama ini tentang kualitas. Simplicia tuh dibuat nggak hanya kita buat, keringkan, lalu jadi. Itu ya, nggak cuma itu. Kita memiliki simplicia, kita harus memperhatikan kualitas simplicia. Bagaimana cara kita memperhatikan kualitasnya? Pertama, memilih sumber. Kenapa sih kita harus memperhatikan kualitas? Karena simplicia ini nantinya kita mau pakai jadi obat. Ya, bukan hanya untuk dipakai di amati gitu, tapi kan kita mau pakai jadi obat. Logikanya gini, kalau saya mau memanfaatkan kurkumin di dalam kunyit, berarti saya harus mencari rimpang kunyit yang pertama mungkin yang bonggolnya gede gitu ya,
tanamannya, kemudian tanaman itu ditanam di daerah yang memang mampu menghasilkan kurkumin paling tinggi, gitu ya. Lalu dia tanaman budidaya. Kenapa penting tanaman budidaya? Karena kalau tanaman budidaya, tanaman itu kan berarti dipelihara dengan baik, dipupuk dengan baik, diamati, diperhatikan hama-hamanya dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menjaga kualitas metabolit yang ada di dalamnya. Kalau tanaman liar, kalian tahu tanaman liar atau hewan liar gitu, dia kan berarti tidak terawat. Di sana pasti ada kurkumin. Tapi kalau pola pikir kita mau memanfaatkan kurkumin menjadi obat, gimana caranya kalau rimpang itu menghasilkan kadar kurkumin yang tinggi gitu loh. Di situ pasti ada kurkumin. Dalam tanaman liar dan tanaman budidaya itu pasti ada kurkumin. Karena kurkumin itu adalah senyawa marker. Tadi saya belum sampaikan ya. Senyawa marker itu adalah senyawa penanda. Penanda itu berarti dia ciri khasnya. Jadi kalau di dalam kunyit tidak ada kurkumin, misalnya kalian ketemu rimpang, rimpangnya kalian identifikasi secara kuantitatif menggunakan KLT dan mengukur kadar, kualitatif gitu ya. Menggunakan KLT, pakai standar kurkumin, kalian lihat keberadaan kurkumin. Dimanapun kurkumin tumbuh, sumbernya berapapun kadar, dimanapun dia tumbuh, baik dia liar atau budidaya, pasti ada kurkumin. Jadi, senyawa marker itu adalah senyawa yang menjadi ciri khas dari tanaman itu. Kalau kalian ketemu rimpang nih, kalian mau identifikasi, kalian KLT, udah di KLT dengan standar kurkumin, ternyata tidak ada kurkumin, berarti itu bukan rimpang kunyit. Itu yang disebut sebagai senyawa marker. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kualitas, kita tidak hanya ingin mengetahui dia ada senyawanya, tapi kita memerlukan kadar yang tinggi dari senyawa itu. Itu catatannya ya. Tolong dipahami. Jadi kita menginginkan kadar yang tinggi dari senyawa itu. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan sumber. Ya, kira-kira sumber jenis tanamannya banyak kurkuminnya atau enggak. Kemudian bagian tanaman. Nah, ini mengapa kita memilih bagian tanaman? Kenapa dari tanaman kunyit itu kita ambil rimpangnya? Karena kita mau ambil kurkumin paling banyak dan itu ada di rimpang. Lalu bagaimana tumbuhnya, suhunya, cahayanya, curah hujannya, kemudian dia tumbuh di daerah mana, bagaimana hamanya, dan lain sebagainya yang ada dalam kriteria biologi dan geografi ini. Ini hal yang penting. Jadi kita ingin mendapatkan kualitas yang terbaik dari sebuah simplisia, sehingga kita harus memperhatikan ini. Contohnya yang lainnya adalah teh ya, teh. Teh itu seingat saya dalam artikel itu ada 2 jenis teh, Camellia sinensis, variasi sinensis. Camellia sinensis itu nama spesies ya. Kemudian ada 2 jenis spesies yang varietasnya beda, yaitu varietas sinensis dan varietas asamica. Jadi ada 2 varietas. Saya lupa yang di Indonesia yang mana, tapi dari 2 varietas itu berbeda jumlah katekinnya. Jadi kalau kalian ketemu tanaman dengan beda varietas, kalian harus pastikan varietas mana yang memiliki kadar katekin paling tinggi. Itu kalau kita ingin membuat simplisia yang berkualitas gitu ya, berkualitas dalam arti memiliki kandungan yang sangat banyak. Mudah-mudahan dari sini kalian paham ya. Sumber, nah ini ya, tadi saya sudah sampaikan budidaya dan tumbuhan liar. Tentunya kalian pasti tahu apa pengaruh
kelebihan dan kekurangan dari budidaya dan tumbuhan liar. Ya, pengaruhnya seperti apa? Nah, bagaimana kita memproduksi Simplicia? Jadi, kalian ada kuliah sehabis ini, Dek? Tidak ada. Tidak Oke. Pastinya akan molor sedikit ya, tapi saya akan berusaha menjelaskan yang penting. Nah, yang harus kalian ingat urutan cara membuat Simplicia. Pertama, nanti ketika kalian membuat Simplicia, kan di praktikum kalian dapat tugas buat Simplicia ya. Kalian mengumpulkan bahan baku. Lalu setelah diambil rimpangnya, kalian sortasi basah. Sortasi basah ini artinya, ada yang tahu nggak istilah sortasi itu apa? Mungkin pernah mendengar istilah dalam bahasa Indonesia sortasi atau mungkin sortir gitu, tahu nggak? Izin jawab, Bu. Ya. Pernah, Ibu. Kalau sortir apa artinya? Kayak milih gitu apa yang sudah mana yang bagus. Dipilah gitu. Iya, sortasi berasal dari kata sortir, ya dipilah atau dipilih-pilih. Yang mana yang bagus, ya kan gitu ya, tergantung indikator yang mau kita parameter yang kita tetapkan apa. Nah, kalau di sini bahan baku sortasi ini adalah sortir, jadi kita menyortir bahan yang mau kita ambil, jadi kita keluarkan yang bukan rimpang. Jadi kalian mau ngambil rimpang kunyit, mungkin di situ di rimpang kunyitnya ada sisa-sisa serabut akar atau ada potongan bahan dari tanah yang lainnya kecampur. Ketika kalian ambil, ya kalian pisahkan kalau memang masih bisa dipisahkan. Kenapa dia dikatakan sortasi basah? Dan proses ini terjadi setelah pengumpulan karena bahan itu masih segar. Jadi dia dikatakan sortasi basah. Proses sortir yang dilakukan ketika bahan masih segar. Setelah disortir atau dipilah bahan yang kita perlukan saja yang kita ambil, maka kalian cuci. Jadi kalian bersihkan, ya, cuci sampai bersih, kemudian dirubah bentuknya. Untuk rimpang ya, kalau untuk akar itu enggak kemarin, ya tidak dirubah bentuknya. Untuk rimpang biasanya dirubah bentuknya, dirajang. Kalian ketika dapat tugas bikin Simplicia, silakan kalian lihat contohnya dari buku FAI. Ya, dari buku FAI. Nah, setelah dirubah bentuknya, dilakukan proses pengeringan. Ini jangan lupa harus dicuci ya. Dicuci itu sebenarnya airnya juga berpengaruh terhadap kualitas. Jadi kalau kita berbicara kualitas, jadi kalau kalian mau menghasilkan Simplicia dengan kandungan obat yang kita perlukan, maka kita harus mencuci dengan air yang bersih. Ya, bukan air sungai yang di dalamnya mungkin ada kotoran gitu ya. Jadi jangan menggunakan air yang kita tidak tahu di dalamnya ada mikroorganisme atau tidak. Karena beberapa mikroorganisme itu bisa merubah senyawa. Atau beberapa mikroorganisme yang menempel di bahan-bahan itu, ketika dia disari nanti dengan pelarut, jangan-jangan dia mengandung metabolit. Jadi metabolit yang dihasilkan dari suatu ekstrak rimpang kunyit yang kotor itu bisa jadi berasal dari metabolit kotoran gitu ya, mikroorganisme yang menempel, dan ditambah metabolit dari rimpang kunyitnya sendiri. Itu kita kalau memperhatikan kualitas ya. Dirubah bentuk, tujuan merubah bentuk itu apa? Karena setelah dirubah bentuk kita dilakukan pengeringan. Tujuan merubah bentuk berarti apa? Mempercepat pengeringan. Mempercepat pengeringan. Benar. Untuk mempercepat proses pengeringan. Karena dengan merubah bentuk luasnya gitu ya,
bahan itu menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil, luas permukaannya juga jadi lebih lebar secara total gitu ya, sehingga lebih mudah untuk sinar matahari kontak mengenai permukaan dari bahannya. Jadi lebih mudah kering. Setelah dikeringkan, maka tetap dilakukan pemilahan atau sortir yang kita kenal sebagai sortasi kering. Jadi, kita menghilangkan bahan-bahan yang nggak perlu. Misalnya, selama proses pengeringan, ada kontaminasi, ada tercampur bahan lain yang kita tidak inginkan. Jadi, sebelum kita pak dan kita simpan, kita harus lihat dulu, ada nggak yang tercampur selama proses pembuatan atau distribusi itu. Karena itu bisa saja terjadi human error dari orang yang mengerjakan. Sehingga setelah itu setelah dilakukan sortasi kering, baru dilakukan pengepakan dan penyimpanan. Ya. Nah, dalam mengumpulkan bahan baku, hal yang kalian harus pahami adalah umur dan waktu pengumpulan. Nah, di sini nanti ada link buku sebenarnya yang e-book yang tentang kadar maksimal gitu ya suatu bahan ketika kita ingin mengambil bagian itu. Nah, di sini kebetulan yang saya kutip adalah hasil penelitian kakak kelas kalian yang mengatakan bahwa waktu pengumpulan kemanenan yang tepat untuk mendapatkan kadar senyawa bioaktif dari buah sawo ya, buah sawo itu adalah 2 bulan. Karena pada saat umur 2 bulan dari si buah itu fenoliknya tinggi, senyawa bioaktif ya. Nah, setelah itu fenoliknya akan berangsur-angsur berubah menjadi senyawa polisakarida, sehingga pada saat matang itu kadar fenoliknya rendah, kadar gulanya ada banyak. Itu ya. Ketika dia mentah, kadar fenoliknya tinggi, kadar gulanya rendah. Jadi 2 bulan ini masih mentah sebenarnya. Itu sudah hasil penelitian dari kakak kelasnya kemarin. Jadi umur dan waktu pengumpulan itu menjadi hal yang penting kapan kita harus memanen atau mengambil bagian tanaman itu. Lalu bagiannya yang mana yang mesti kita ambil, bagaimana cara mengambil, itu tentang teknik pengumpulan. Terima kasih pertanyaannya Dewi. Apakah perlu mengupas kulitnya? Tidak, karena ketika kita bukan menguliti ya, kulitnya tuh nggak dikupas deh. Jadi kamu bersihkan dengan cara mencuci saja di bawah air mengalir ya. Jadi di bawah air mengalir, air bersih, air pam gitu ya. Di bawah air mengalir, cuci dia sampai kotoran-kotorannya hilang, tapi tidak perlu mengupas kulitnya. Setelah itu baru dirajang. Nah, pertanyaannya Dewi. Oke. Ya, jadi umur, jadi ketika kalian mengumpulkan bahan baku, kalian harus studi literatur, umur yang tepat itu kapan. Karena kita berbicara kualitas ya, kualitas dari metabolitnya. Umur, ya, ingat umur, waktu pengumpulan, bagian gitu ya, bagian yang mau diambil, daun, batang, buah, timpang, atau apa gitu dari tanaman itu. Kalau sirih udah pasti daunnya. Kalau sawo nih kebetulan penelitiannya adalah tentang buah. Jadi buahnya yang memang fenoliknya tinggi. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mengambilnya? Kalau kita mengambil daun sama buah mah gampang ya.
yang rimpang juga gampang. Yang sulit itu akar. Bagaimana caranya kita mengambil akarnya tanpa membuat tanamannya mati. Ada caranya, jadi kita ambil akarnya sebagian, nggak semua ya. Terus kulit batang. Kulit batang itu juga kita ketika memuliti batangnya juga nggak semua itu kita kuliti. Kita ambil dari sisi-sisi. Jadi di satu sisi itu kita potong seberapa. Nanti ambil lagi kulitnya di sisi yang lainnya sehingga tidak terjadi kosong yang sangat banyak gitu ya. Oke, ada yang nanya, pengeringan itu lebih efektif oven atau sinar matahari? Terima kasih, nanti saya bahas di belakang ya, kebetulan nanti kita bahas itu. Nah, di sini nanti kalian bisa baca, saya nggak akan baca ini ya, karena kalau baca jadinya saya presentasi baca. Ini memang kalian harus baca sendiri dan kalian jadikan referensi gitu ya, bahwa biasanya biji itu waktu pengumpulannya kapan, buah itu kapan, daun kapan gitu ya. Silakan kalian baca sendiri, ini bisa kalian baca sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Yang saya perlu sejelaskan tadi itu adalah hanya kenapa kalian perlu memperhatikan waktu pengumpulan dan umur. Karena sampai segitunya kita melihat kualitas. Ini mohon maaf kopiannya mungkin agak burem, tapi ini adalah buku kopian yang saya ambil dari buku Pedoman Budidaya Panen dan Pasca Panen Tanaman Obat. Ini yang saya maksud tadi ya, nanti saya akan berikan linknya ya. Nanti saya masukkan di dalam PPT-nya. Tadi kayaknya kelewat, nggak ada ya. Nah, ini teknik panen, kalian bisa baca nanti di sini. Kulit batang tuh cara panennya bagaimana, batang bagaimana, kayu, daun. Nah, kalian baca di sini ya. Nanti dibaca, dipahami, oh ngambil akar tuh kayak gini toh. Ini bisa dibaca sendiri, nggak perlu dijelaskan. Ya, di sini juga ada gambarnya, pedoman panen akar, pedoman panen kulit kayu. Nah, ini cara mengambil kulit kayu. Dan pedoman memanen daun. Nanti lebih bagus lagi tak kasih link e-booknya, jadi kalian bisa buka langsung e-booknya. Pedoman panen buah dan biji. Nah, tadi ada juga yang menjawab mengenai sortasi ya, apa saja yang dihilangkan. Ya, ini daftar-daftar yang perlu kita hilangkan ketika kita melakukan sortasi basah. Ya, ini juga kalian bisa baca. Yang penting tadi pemahamannya udah paham. Kapan sortasi basah dilakukan? Ya, sumber air. Nah, ini sumber air ini penting ya, karena kita harus melihat ada cemaran nggak di sana. Ya, air pump sendiri sebenarnya ada cemaran kapur, klor gitu ya. Tapi kalau kalian pakai untuk seperti praktikum besok, ya nggak apa-apa ya. Cuma jangan nyuci di sungai aja, kan semua punya air keran ya. Air keran baik sumur maupun pump, ya itu aja dipakai. Tapi ketika kalian nanti mau memproduksi obat, tanaman obat, maka kalian harus perhatikan cemaran mikroba dari airnya. Bagaimana caranya? Nah, mata air yang dipakai oleh industri itu, jadi kalau industri obat herbal, mata airnya tuh harus dicek. Mata air yang dipakai di industri itu untuk memproduksi Simplicia, dia harus cek ke laboratorium. Kira-kira mata air ini ada cemaran nggak? Nah, cemaran apa saja yang ada di sana? Nah, nanti kalau ada, mereka harus mencari solusi untuk memperbaiki sumber airnya. Ya, itu solusi yang bisa dilakukan. Jadi sebelum melakukan produksi, memang kita harus melihat kualitas dari mata airnya. Nah, ini merubah bentuknya. Ya, rimpang sama daun sama-sama dirajang ya. Tapi nanti untuk produksi Simplicia dalam keperluan tugas yang saya berikan, itu sebenarnya daunnya nggak kita rubah ya, nggak kita rajang, nggak kita potong-potong. Kenapa? Supaya kalian bisa kenal ini nih kira-kira daun apa. Tapi kalau kering kan agak susah ya diamati. Nah, biasanya kita menambahnya referensinya dengan mencium aromanya dan merasakan. Kalau kalian yakin dengan daun itu bersih, kalian boleh kok gigit. Ya, makanya kalian suruh
saya suruh kalian mencari bahan-bahan itu agar kalian bisa pegang, bisa cium aromanya gitu ya. Lalu buah itu dikupas, itu termasuk perubahan bentuk. Jagung itu istilahnya diprepil, biji sama kayu dipecah, kayu juga bisa diserut ya, makanya beberapa kayu itu kita nanti dapatnya bahannya diserut, seperti kayu secang itu diserut. Lalu pemotongan akar dan batang itu dengan dipotong. Nah, pengeringan. Ya, tujuan kita mengeringkan, nanti kalian bisa baca di sini ya. Yang pasti kita menginginkan karena bahan itu kan kita mau simpan, ya. Dan kita tahu bahan alam itu mudah menyerap kelembapan. Sesuatu yang disimpan dalam keadaan lembab, apalagi dia sendiri mudah menyerap kelembapan higroskop udara yang ada di sekitarnya, maka lama-kelamaan dia tidak akan awet, gitu ya. Lama-kelamaan dia akan rusak karena ditumbuhi jamur, gitu ya, ditumbuhi mikroorganisme. Jadi tujuan pengeringan itu untuk mencegah dia rusak agar simplisianya awet bisa digunakan. Selain itu juga untuk menghentikan reaksi enzimatis karena air yang ada di dalamnya itu bisa menguraikan senyawa yang ada di dalamnya sehingga mutu dari simplisianya menurun akibat kadar senyawanya menurun. Ya, kenapa kita harus mengeringkan? Karena kalau lembab itu menjadi media pertumbuhan. Lalu, nah tadi ada yang bertanya, pengeringannya sebaiknya sinar matahari langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung tuh ditutupi dengan kain ya, kain hitam, atau dengan oven. Ya, tadi ada yang tanya. Siapa nih? Yayan ya, NIM 51 sama sekalian NIM 46, pertanyaannya apa? Oke, apakah terpengaruh dengan sinar UV atau enggak? Oke. Sebenarnya segala hal yang nanti kalian tanyakan itu ada hubungannya dengan pembuktian ilmiah. Jadi saya pun tidak akan bisa menjawab karena beberapa hal itu tidak bisa disamakan secara general. Ya, beberapa hal tidak sama secara general. Kenapa saya katakan demikian? Semua tergantung pada jenis senyawa yang ada di dalam bahan itu. Tergantung pada apa? Sifat fisika kimia dari bahannya. Kalau sifat fisika kimianya mudah teroksidasi oleh cahaya, seperti tadi ya, mungkin saya ambil contoh sekarang daun teh. Jadi, saya garis bawahi. Saya menjelaskan metode pengeringan untuk bahan daun teh. Nanti kalau bahan lainnya sama nggak? Belum tentu. Jadi kalian harus studi literatur lagi, kalian harus baca lagi berdasarkan hasil pembuktian ilmiah. Jadi kalau di sini kita nggak bisa menjawab sesuatu itu berdasarkan hal yang general karena setiap hal itu punya alasannya tertentu gitu ya. Nah misalnya tadi nih katekin itu daun teh ya. Daun teh itu di dalamnya ada katekin. Katekin itu adalah senyawa antioksidan, di mana kalau dia terkena sinar matahari langsung, biasanya senyawa antioksidan itu akan teroksidasi. Kalian mungkin pernah lihat vitamin C, atau janganlah vitamin C ya. Apel gitu ya, apel kalian belah jadi dua, kalian biarkan dia di udara terbuka gitu ya, di udara terbuka tanpa kena sinar matahari aja dia berubah menjadi coklat karena dia sudah teroksidasi. Berarti kalau dia sudah teroksidasi, beberapa senyawa yang ada di permukaan bahannya itu mungkin sudah rusak, yang di dalamnya itu enggak.
Ya, karena kalau kita motong apel belah jadi 2 kan ada bagian yang tidak rusak. Pasti bagian yang rusak hanya yang bagian permukaan. Kecuali kita potong atau rajang dia menjadi ukuran kecil-kecil, ya semuanya akan rusak kan gitu karena semuanya kena udara. Ya, daun teh kalau dibiarkan di udara terbuka, kena sinar matahari langsung, dan kena panas matahari, dia bisa mudah teroksidasi. Sehingga senyawanya tadi bisa berubah. Nah, kemudian daun teh pun juga ternyata si katekin itu bisa teroksidasi atau berubah senyawanya menjadi teaflavin dan tearubikin itu oleh karena ada enzim. Nah, kalian masih ingat nggak? Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatis. Jadi di dalam daun teh itu ada enzim yang menyebabkan enzim polifenol oksidase namanya, yang bisa mengoksidasi senyawa katekin. Nah, kalau dia tidak dihilangkan enzimnya atau dipecah enzimnya, maka dia bisa menyebabkan katekin berubah menjadi teaflavin dan tearobikin. Apabila industri teh itu ingin menghasilkan teh hitam, maka proses oksidasi itu memang terjadi dilakukan ya. Memang dia akan lakukan. Jadi balik lagi, kembali ke tujuan utama. Apa yang mau kita cari? Senyawa apa yang mau kita amankan gitu. Bahkan tadi perlakuan untuk memproduksi teh hijau dan teh hitam dari sumber daun teh yang sama itu berbeda. Karena ada sifat senyawa yang berbeda. Katekin mudah teroksidasi oleh enzim. Katekin mudah teroksidasi oleh sinar matahari. Kalau dia dibiarkan teroksidasi, dia akan berubah menjadi teaflavin dan tearobikin. Dia juga mudah teroksidasi oleh enzim. Tapi kalau dia mau produksi teh hitam, itu kan dia biarin ya. Katekinnya teroksidasi nggak apa-apa, karena yang dia inginkan adalah senyawa teaflavin dan tearobikin yang banyak. Nah, beda kalau mau menghasilkan teh hijau. Kalau menghasilkan teh hijau, jangan sampai ada teaflavin dan tearobikin. Kalau bisa, kadar paling tinggi itu adalah senyawa katekin. Jadi, proses pengeringannya pun harus hati-hati, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Mungkin dikeringkan di ruangan tertutup. Yang penting ada sirkulasi udara sehingga dia akan kering, kayak dilayukan gitu ya. Biasanya daun teh itu dilayukan saja, tidak diberi panas yang sangat besar. Kemudian kalau nggak salah dia dikukus sehingga enzimnya rusak, jadi katekinnya masih ada, masih tinggi. Itu salah satu caranya. Sebenarnya nggak cuma dikukus, ada cara lainnya lagi. Kalau industrinya besar, dia nggak pakai alat kukusan itu. Itu yang pernah diteliti. Jadi kalau ditanya, yang mana yang terbaik, gitu ya, mana lebih baik menggunakan oven atau sinar matahari? Pertama, tergantung dari sampelnya deh. Sampelnya apa? Terus senyawa yang ada di dalam sampel itu apa yang mau kalian pertahankan? Nah, misalnya kurkumin. Berarti kalian harus studi literatur di dalam kunyit itu. Kurkumin ini stabil pada suhu berapa? Kalau dia tidak stabil pada suhu yang biasa digunakan di oven, misalnya 50, 40, ya mungkin dengan diangin-anginkan saja dengan sinar matahari langsung. Itu ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau dia stabil pada suhu 50, 40, 60, kita bisa menggunakan oven karena kelebihan pengeringan dengan menggunakan oven adalah kita bisa memperoleh panas yang lebih merata. Kalau sinar matahari itu kan belum tentu ya, apalagi kemarin kalau kakak tingkat kalian skripsi, bahan simplisianya adalah buah. Buah itu apa yang paling tinggi? Logika kalian apa? Di antara bahan lainnya. Kalau buah itu kadar air. Iya, benar. Buah itu airnya paling tinggi. Itu paling susah sekali mengeringkan.
apabila kita pakai metode sinar matahari langsung. Dan apalagi kalau cuacanya hujan, musim hujan gitu ya, berarti kita nyari sinar matahari kan susah. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk kita mengeringkan dengan menggunakan sinar matahari itu kan jauh lebih lama. Itu kekurangannya dengan sinar matahari. Tapi kelebihannya dia aman untuk bahan-bahan yang tidak stabil. Jadi dari situ kita memilih atau menjadikan itu sebagai tolak ukur metode mana yang kita pilih. Kalau senyawanya dia stabil dengan menggunakan panas, dan kita bisa tahu suhu berapa dia tidak stabil, kita bisa gunakan dengan oven, karena oven itu kelebihannya karena dia ada di dalam suatu wadah yang tertutup, panasnya merata, jadi waktu pengeringan jauh lebih cepat. Ya, waktu pengeringan jauh lebih cepat. Apalagi kalau rimpang ya, rimpang itu kan jauh lebih tebal. Itu lumayan. Sebenarnya mengeringkan rimpang di sinar matahari itu gampang. Tapi dengan oven dia akan jauh lebih cepat. Gitu. Nah, kalau buah tadi yang saya bilang airnya banyak, dulu pernah angkatan 2010 kayaknya. Waktu itu sampelnya buah mahkota dewa, di mana semua buah ya, jenis apapun itu airnya tinggi. Jadi pada saat itu ketika musim hujan, beberapa sampel yang diambil itu akhirnya malah jamuran karena saking lamanya dia penuh. Tapi dia suhunya juga nggak stabil gitu. Jadi problemnya di sana. Nah, apakah dia terpengaruh dengan sinar UV? Nah, itu balik lagi juga ke senyawanya. Tapi saya jarang sih menemukan informasi dia. Tapi ini sepengetahuan saya ya, siapa tahu dari kalian ada yang membaca senyawa yang memang terpengaruh dengan sinar UV. Untuk saat ini sih saya belum pernah membaca. Saya lebih prefer untuk mengatakan itu ya, daripada nanti saya bilang nggak ada terus ternyata ada. Belum pernah membaca, tapi yang pasti biasanya kita alasan kita memilih metode pengeringan itu pertama dari senyawa, karena kita kan mau menjaga kualitas obatnya. Kalian mau mengambil senyawa apa di situ? Tadi saya kasih contoh teh itu katekinnya bermanfaat, theaflavinnya bermanfaat. Nah, mau ngambil yang mana dari sana? Nah, jadi metode pengeringannya tergantung pada yang mana yang mau kita ambil dan kita jaga. Itu karena di dalam suatu bahan itu nggak cuma ada satu senyawa, ada banyak senyawa, dan setiap senyawa itu kalau sudah ada pembuktian ilmiahnya, manfaatnya, ya berarti nanti cara memperoleh senyawa itu akan jadi berbeda-beda. Ya, tergantung pada sifat fisika kimianya. Itu yang menarik mengerjakan bahan alam ya. Makanya, saya garis bawahi lagi, obat tradisional, kan banyak orang atau masyarakat mengatakan obat tradisional itu safe ya, aman. Padahal sebenarnya enggak. Kalau penyakitnya sudah jelas, seperti misalnya diabetes gitu. Diabetes itu perlu diturunkan gula darahnya. Kalau kalian pakai obat tradisional, kenapa sih dia dikatakan aman? Karena obat tradisional itu seperti tadi saya bilang, nggak hanya ada satu senyawa, dia ada lebih dari satu senyawa. Dalam 1 gram ekstrak yang dipakai dalam obat tradisional, berarti kan di situ ada banyak komponen, A, B, C, D, E, banyak lah, lebih dari 10 bahkan. Jadi, semua komponen itu berebutan untuk mencapai reseptornya, reseptor tempat sakitnya, sehingga lama prosesnya untuk bisa menghasilkan gula darah yang rendah. Itu kekurangan dari obat tradisional. Kalau sudah pasti penyakitnya adalah misalnya diabetes, harus turun gula darahnya. Jangan pakai obat tradisional, apalagi kalau kadar gula darahnya tinggi. Pakai obat kimia. Obat yang sudah diproduksi oleh industri farmasi.
toleransi, karena itu sudah ada pembuktian ilmiahnya, sudah jelas dia target reseptornya, sudah tahu dia mekanisme kerjanya apa, dan ketika ada orang sakit, tujuannya diobati itu adalah untuk memperpanjang harapan hidupnya dari orang itu. Itu tujuannya. Jadi kalau dia tidak diberi obat kimia, ya hanya obat herbal saja, jangan-jangan malah memperburuk harapan hidup kan gitu ya. Oke, saya lanjut ya, biar nggak terlalu panjang. Udah jam 3. Nah, kalian masih ingat sortasi kering seperti apa? Penyimpanan. Nah, di sini nanti kalian bisa baca sendiri wadah apa saja yang diperlukan. Nah, biasanya kita sangat memperhatikan warna wadah juga ya, apalagi bahan itu mudah teroksidasi. Biasanya kita pakai botol atau bahan dengan warna yang lebih gelap untuk melindungi bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Jadi jangan pakai yang transparan. Ya. Nah, ini menjadi PR kalian yang harus kalian baca ya. Kalian baca saat kalian belajar mandiri, apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai kualitas tanaman obat yang optimal. Ya, pahami ini saat belajar mandiri. Wah, udah selesai ternyata. Oke, dari yang bertanya tadi, sudah cukupkah? Siapa ya? 46 sama 51. Dari saya sudah, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Karena saya sudah molor jauh sekali. Dari saya belum ada Ibu. Belum. Ya. Mungkin sudah Dari cukup, saya Ibu. ada, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Oh, tidak ada bertanya ya? Saya dengarnya, saya mau bertanya. Tidak ada. Oh, iya. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cuap-cuap saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak berlalu begitu saja ya. Silakan kalau nanti kalian bisa mengunduh materi saya di Oase, tapi mohon bersabar ya. Kemungkinan besar akan saya selesaikan sampai akhir minggu. Karena kebetulan Oase yang saya siapkan itu ada 4 di minggu ini. Tapi karena kalian harus saya siapkan untuk kuis ya, maka nanti PPT-nya akan saya kirimkan lewat Korma ya, PPT dulu. Videonya akan saya kirimkan juga nih, jadi kalian bisa belajar dari sana. Mungkin sementara itu, nanti kalau saya lupa, tolong saya diingatkan, karena kadang karena tenggelam dari pekerjaan ya, jadi itu lupa, bukan sengaja dilupakan ya. Oke, terima kasih semuanya, selamat sore. Saya tutup kelasnya ya, terima kasih.